Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Asifa dengan NIM 3101422021 dan bersama teman saya yaitu Alin Lam Atusoba dengan NIM 3101422047. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan observasi di sekolah yaitu SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Gambaran sekolah SMA Islam Sultan Agung Semarang yaitu merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta yang berada di kota Semarang. Sekolah ini beralamat di Jalan Mataram nomor 657 Semarang. SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang merupakan sekolah swasta yang mengedepankan hal-hal Islami, mengadopsi kurikulum 2013 bagi kelas 12 dan kurikulum Merdeka bagi kelas 10 dan 11. Sekolah ini mengikuti standar pendidikan nasional terbaru untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan relevan bagi siswa. Selanjutnya adalah karakteristik sekolah. SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang merupakan sekolah Islam di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Sekolah sudah menerapkan full day school atau sekolah 5 hari sejak tahun 2022. Sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka dan untuk sekarang sekolah masih menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 bagi kelas 12 dan kurikulum Merdeka bagi kelas 10 dan 11. Di SMA Sultan Agung 1 Semarang memiliki program kelas istimewa yaitu kelas tahfidz dan kelas olahraga. Karena sekolah Islam, maka mapel yang ada di SMA Islam Sultan Agung 1 juga terkait dengan pelajaran-pelajaran agama Islam seperti fikih, Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Sekolah juga menerapkan BUSI, budaya sekolah Islami, di mana dalam kegiatan pelajaran juga memasukkan berbagai kebiasaan-kebiasaan Islami seperti melaksanakan sholat duha sebelum KPM dimulai, sholat zuhur, asar, sholat zuhur dan asar berjamaah. BUSI juga melengkapi tata cara pergaulan dengan lawan jenis, di mana kelas di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dipisahkan antara kelas laki-laki dengan kelas perempuan. Kemudian yaitu profil guru sejarah dari narasumber yang kami wawancarai, yaitu beliau bernama Umul Ma'rufiyati atau sering dipanggil Bu Ufi. Beliau lahir di Wonosobo pada tanggal 18 Agustus 1993. Umur beliau sekarang yaitu 30 tahun. Alamat beliau di Semarang yaitu Gang Belimbing 4 nomor 229 Perumahan Grand Village, Ngijo Gunung Pati, Kota Semarang. Riwayat pendidikan beliau yaitu di SD Negeri 2 Jelamprang, SMP Negeri 2 Wonosobo, SMA Negeri 2 Wonosobo. Kemudian di perguruan tinggi yaitu di Universitas Negeri Semarang. Beliau mulai mengajar pada tahun 2015 dan beliau sudah memiliki pengalaman mengajar yaitu di SMP Negeri 3 Jagui Babang Bengkayang, Kalimantan Barat, SMA NU Kejajar Wonosobo, dan sekarang yaitu di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Karakteristik peserta didik berasal dari karakter yang berarti ciri tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik adalah di mana guru harus bisa mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa para peserta didik itu dan sebagai informasi penting untuk pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Karena setiap peserta didik memiliki karakter diri masing-masing, guru bisa melihat dari latar belakangnya seperti agama, suku budaya, kemudian status sosial siswa, kepribadian, sikap, dan perasaan. Dan minat bakat siswa pun berbeda setiap individu. Kemampuan dan keterampilan dalam menangkap pengetahuan suatu pembelajaran juga berbeda. Untuk mengetahuinya, guru bisa dengan cara memberi pertanyaan ringan agar bisa tahu kemampuan siswa itu berada level di mana sehingga guru bisa menentukan metode dan model serta pendekatan dalam pembelajaran. Persepsi guru tentang pembelajaran di abad 21. Sebelumnya pembelajaran abad 21 ini berbeda dengan model pembelajaran di kurikulum sebelumnya yang itu guru sentrik atau berpusat kepada guru, sedangkan untuk kurikulum pembelajaran di abad 21 ini mengedepankan pada siswa, yaitu di mana siswa memiliki keterlibatan aktif
dalam mencari informasi, inovasi, dan pengetahuan sesuai tujuan pembelajaran. Guru di sini adalah sebagai fasilitator yang dimana membimbing siswa dalam melakukan diskusi, tanya jawab, dan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Meskipun guru masih melakukan ceramah di pembelajaran abad 21 ini, namun bukan ceramah seperti pada kurikulum sebelumnya, yaitu dimana di pembelajaran abad 21 ini ceramah yang dimaksud adalah sebagai pengantar materi dalam kelas agar siswa dapat fokus dan membangkitkan rasa ingin tahu dan juga motivasi siswa untuk lebih menggali pengetahuan secara mandiri. Rasa ingin tahu siswa ini menjadi landasan utama dalam pembelajaran di abad 21. Persepsi guru tentang model, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah model pembelajaran sejarah, discovery learning, dan problem based learning. Digunakan untuk mengaktifkan siswa, mendorong pemecahan masalah, dan menciptakan perubahan perilaku. Contoh implementasi pada kelas 11 melibatkan siswa dalam mencari informasi, berdiskusi kelompok, presentasi, dan sesi tanya jawab. Yang kedua, pendekatan pembelajaran sejarah. Bu Ufi menerapkan pendekatan interaktif, fokus pada pertanyaan siswa, melibatkan interaksi antar siswa dan guru, dan mendorong pemikiran kritis. Yang ketiga adalah teknik pembelajaran sejarah, menggunakan teknik campuran seperti tanya jawab, diskusi, dan ceramah sebagai pengantar. Meskipun ceramah masih digunakan, pendekatan ini tetap berusaha membangun karakter dan pemahaman siswa, serta menumbuhkan rasa ingin tahu dan refleksi siswa pada akhir pembelajaran. Persepsi guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Pola pembelajaran regresif merupakan menetapkan pendekatan dari sebab akibat sebab, di mana menjelaskan peristiwa yang pada saat ini yang dihubungkan dengan peristiwa di masa lalu. Di mana karena pasti kejadian yang terjadi pada saat ini itu pasti memiliki penyebab kenapa di masa sekarang jadi seperti ini, dan kejadian di masa lalu merupakan keterkaitannya dari peristiwa yang di masa yang sekarang. Nah, dalam pola regresif ini guru membantu siswa agar tidak bingung memahami materi yang menggunakan pola pembelajaran regresif ini. Yang kedua yaitu pola pembelajaran kronologis. Pola pembelajaran kronologis yaitu menggunakan urutan waktu untuk penyampaian pembelajaran sejarah. Karena memang pembelajaran sejarah itu biasanya menggunakan pendekatan kronologis, begitu pula berada pada buku pelajaran siswa. Nah, di sini siswa itu lebih paham dibandingkan dengan pola pembelajaran regresif karena peristiwa yang pada pola pembelajaran kronologis ini urut dari kejadian A, B, C, dan seterusnya. Dan pembelajaran ini memastikan pemahaman siswa sesuai dengan rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu pola pembelajaran tematik. Pola pembelajaran tematik ini berfokus pada tema-tema khusus tanpa mempertimbangkan urutan waktu. Pola pembelajaran itu jarang diterapkan karena dalam buku pelajaran yang siswa dapat itu umumnya menggunakan pola pembelajaran kronologis. Namun, pola pembelajaran tematik ini bisa diaplikasikan dengan mengangkat isu-isu kontroversial atau topik tertentu yang memerlukan analisis dan mendalam dan menghasilkan dan kemudian diinterpretasikan. Meskipun belum diterapkan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini, namun Bu Ufi berkata kalau kemungkinan bisa saja dilakukan, tapi masih dalam pertimbangan dengan guru-guru lainnya agar siswa tetap bisa menerima dengan baik. Persepsi tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Ice breaking penting untuk memecahkan ketegangan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Bu Ufi, kegiatan ini perlu dilakukan sebagai penyelamat siswa, dapat dilaksanakan di awal, tengah, ataupun akhir pembelajaran. Bu Ufi menerapkan variasi ice breaking seperti pantun, cerita, bernyanyi, kuis, dan menonton video untuk meningkatkan semangat siswa. Kegiatan ini tidak hanya membuat suasana lebih hidup, tetapi juga membantu dalam mengembalikan fokus siswa yang mungkin terganggu. Rencananya, Bu Ufi akan mengintegrasikan gerakan dalam ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa lebih lanjut.
Kemudian strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Pendapat Bu Ufi yaitu menerapkan strategi tanya jawab sebagai metode interaktif untuk mempertahankan perhatian siswa. Menghafal nama siswa dianggap penting untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara guru dan siswa. Setiap pertemuan melibatkan kegiatan tanya jawab baik terkait sejarah atau isu-isu terkini, bahkan pengalaman pribadi siswa maupun guru. Penggunaan video atau film diikuti dengan diskusi siswa, memberikan ruang bagi mereka untuk berpendapat dan menjelaskan, meningkatkan interaksi dalam kelas. Strategi guru membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini. Dengan memanfaatkan teknologi dan isu-isu terkini, guru dapat menghubungkan pembelajaran dengan pola pembelajaran regresif. Siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial yang meningkatkan minat dan keterlibatan mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan guru memanfaatkan kejadian sekitar siswa sebagai sumber pembelajaran sejarah yang relevan. Kemudian yaitu strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Tantangan guru saat ini yaitu karena rendahnya minat siswa untuk belajar dan membaca, sehingga membuat memerlukan guru tuh perlu melakukan motivasi terus-menerus, bahkan setiap hari. Strategi seperti tanya jawab dan diskusi yang digunakan itu bisa mendorong siswa untuk lebih untuk berpikir kritis, yang dimana awalnya bagaimana, apa bu, kemudian meningkat sebagai maka apa kejadian ini bisa terjadi atau bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Kemudian untuk berpikir kritis lainnya bisa dilakukan dalam penilaian akhir atau tes yang dilakukan, yaitu dengan memberikan soal HOTS atau High Order Thinking Skill agar asesmen ini atau penilaian ini dirancang itu untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dalam memahami soal. Model pembelajaran yang paling sering digunakan. Model pembelajaran yang digunakan di SMA 1 Sultan Agung melibatkan problem based learning, discovery learning, dan project based learning. PBL menekankan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis, sementara discovery learning mendorong siswa mencari pengetahuan secara mandiri. PJBL, meskipun masih terbatas, pernah diterapkan melalui pembuatan produk seperti infografi dan presentasi. Untuk kedepannya, diharapkan peningkatan penerapan PJBL dengan lebih banyak produk dan produk bagus. Kemudian yaitu intensitas pemanfaatan sejarah digital dalam pembelajaran. Pembelajaran sejarah di SMA 1 Sultan Agung Semarang ini yaitu memanfaatkan media digital dengan fasilitas yang sekolah sediakan, yaitu seperti pencakup internet, LCD proyektor, dan penggunaan website serta aplikasi seperti Quizzes, Kahoot, dan WhatsApp. Guru seperti Bu Ufi ini aktif memberikan motivasi kepada siswa dan juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya untuk membagikan hasil karya siswa, yang dimana siswa itu dalam memanfaatkan digitalisasi ini tuh menggunakan, misalnya membuat sebuah produk dari sebuah project, yaitu dengan menggunakan Canva, yaitu dari Canva tersebut siswa mengedit menjadi sebuah mind mapping atau infografis atau slide PowerPoint yang akan dipresentasikan atau di-upload di Instagram atau sosial media lainnya. Meskipun di sekolah siswa diperbolehkan membawa perangkat elektronik, tetap aja masih ada tantangan dalam meningkatkan motivasi siswa, karena siswa kadang teralihkan dengan bermain lainnya seperti bermain game online atau bermain media sosial lainnya. Intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah, teknologikal, pedagogikal, konten, knowledge yang dilakukan oleh Bu Ufi selaku guru mata pelajaran sejarah dalam menerapkan TPACK sering dilakukan dengan cara menayangkan video atau slide PowerPoint sebagai media pembelajaran yang sering digunakan. Untuk siswa juga sering melakukan pembelajaran dengan memakai teknologi atau menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi digitalnya untuk membuat sebuah produk berupa mind mapping, infografis, atau slide presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu
analisis dengan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari pembelajaran sejarah di abad 21 ini, pembelajaran ini lebih berfokus pada siswa sehingga menciptakan interaksi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran ini benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada seperti internet dan media sosial lainnya yang membuat siswa itu lebih melek teknologi, karena tanpa teknologi saat ini tuh tentu saja kita tidak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Karena siswa diharuskan bisa mencari informasi dan memecahkan masalah sendiri, sehingga dari mencari informasi tersebut siswa bisa dengan sendirinya mendapatkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air ini. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu siswa masih kurang termotivasi dan cenderung teralihkan oleh gadget atau handphone, sehingga menghambat fokus dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fokus pada pendekatan abad 21 ini masih membutuhkan dorongan dan motivasi dari guru terus-menerus, terutama untuk kelas 11 karena sejak kelas 10 sudah menggunakan kurikulum 13. Namun di kelas 11 ini masih banyak siswa yang belum terlalu memiliki inisiatif untuk melakukan pembelajaran. Dengan pembelajaran yang berfokus pada siswa gitu, mereka masih menganggap bahwa guru itu masih untuk berceramah, memberikan informasi dari A sampai Z seperti di kurikulum 13 atau kurikulum KTSP. Yang ketiga yaitu beberapa siswa lebih memilih aktivitas online dan kurang berminat pada pembelajaran sejarah. Aktivitas online ini yang dimaksud adalah seperti siswa itu dalam belajar itu kan menggunakan handphone kan di kelas. Jadi mereka teralihkan dengan bermain sosial media seperti Instagram, TikTok, atau Twitter dan lain sebagainya. Dan juga biasanya cowok-cowok ini melakukan permainan game online seperti Mobile Legends, PUBG, atau lain sebagainya yang menimbulkan kurang fokusnya siswa pada pembelajaran sejarah dan pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Pembelajaran sejarah dapat menjadi kunci dalam memahami dan merekonstruksi pembelajaran sejarah dan juga mendorong rasa nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air dari dalam diri siswa. Yang kedua yaitu meningkatnya kesadaran siswa terhadap manfaat pembelajaran sejarah dan dapat membentuk generasi yang cinta tanah air. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman ini berasal dari guru sendiri, yaitu masih ada guru yang belum bisa terlibat aktif dan melek teknologi, karena terutama pada guru-guru yang sudah usianya lanjut atau bisa dikatakan yang hampir pensiun pada waktu dekat ini, sehingga masih menggunakan metode yang sama, yaitu dengan metode ceramah. Dan untuk maju ke melek teknologi atau aktif terlibat dengan siswa itu masih kadang susah dilakukan karena masih terpaku dengan kebiasaan sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu anak-anak muda masih dapat tergoda dengan permainan game online dan kehilangan minat pada literasi dan pembelajaran. Masih seperti ancaman sebelumnya, kelemahannya itu yaitu pembelajaran ini masih terganggu oleh minatnya siswa, karena siswa memegang handphone pada saat pembelajaran, karena sekolah tidak bisa melarang siswa tidak boleh membawa handphone. Karena faktor lainnya yaitu karena pertama, orang tua siswa itu sekarang menurut Bu Ufi itu lebih cenderung gampang panikan dan memiliki kekhawatiran yang berlebih, sehingga misalnya anak tidak memiliki kabar sedikit pun atau tidak ada kabar sebentar, itu orang tua pasti akan panik, sehingga melarang tidak adanya handphone ini tidak bisa. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu minat siswa di perpustakaan dan memiliki literasi rendah, ditambah ancaman dari ketergantungan pada handphone. Nah, minat siswa di perpustakaan ini semakin lama semakin rendah karena tergeser oleh handphone juga, dan juga
seperti media lainnya seperti novel, komik, sehingga menggeser tentang buku-buku yang mencakup mata pelajaran termasuk buku pembelajaran sejarah. Dan juga literasi rendah, karena siswa itu kadang tuh Bu Ufi berpendapat siswa tuh boleh melakukan googling untuk mencari informasi, namun siswa itu tidak mengklik website atau informasi dalam Google tersebut, tapi malah hanya melihat dan mengutip dari informasi terdekatnya saja. Yang terakhir adalah kesimpulan. Observasi terhadap pembelajaran sejarah di SMA Sultan Agung I menyimpulkan bahwa variasi strategi pengajaran, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi siswa sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Penggunaan efektif teknologi terlihat dalam interaksi antar guru, siswa, dan perangkat. Observasi juga mengukur keterlibatan siswa sebagai metrik penting dan menganalisis perspektif guru terhadap model pembelajaran, pola pembelajaran, dan penerapan teknologi. Analisis SWOT memberikan gambaran kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pembelajaran sejarah, membentuk dasar untuk merekomendasikan perbaikan di masa mendatang. Ini memberikan alasan kuat untuk memahami proses pembelajaran sejarah dan memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di SMA Sultan Agung I. Terima kasih.